Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, haramallahu jasadahu 'alal niran. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana wa hassin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua DKM yang saya muliakan, semoga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Juga guru kita bersama Akhirul Mahbub Ustaz Muhammad Sadiqin, Allah fi kulli hayat. Semoga beliau diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Juga para sakti, para hujjah, para orang tua yang sama-sama selalu berharap taufik, inayah, hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan bermacam-macam nikmatnya yang kita tidak mampu menghitung nikmat Allah, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat jasmaniyah ataupun rohaniyah, nikmat yang kita bisa lihat ataupun nikmat yang kita memang tidak mampu untuk melihat. Di antaranya pada organ tubuh kita tidak mampu melihat bagaimana kondisi organ tubuh kita, paru-paru bagaimana, jantung kita bagaimana, usus kita bagaimana, lambung kita bagaimana, itu kan tidak bisa terlihat oleh indrawi kita. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu jaga itu nikmat tadi. Begitupun nikmat-nikmat yang lain, semoga kita selalu pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dipergunakan nikmatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap syafaat dari beliau, yang kita pun minta kepada Allah supaya diberikan kemampuan untuk bagaimana bisa menjaga, bisa mengamalkan daripada ilmunya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena yang namanya pengetahuan itu harus kita praktekkan. Jadi sebaik-baik ilmu itu adalah ilmul hal, ilmu tingkah.
ilmu praktek. Kita tahu ilmu sholat, maka lakukan ibadah sholat. Tahu ilmu zakat, bagi yang mampu maka tunaikan zakat. Ketika mampu, dia bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, bukan hanya sekedar teori pengetahuan tentang bagaimana tata cara haji, tapi juga kita praktekkan. Hadir di Mekah dan di Madinah menunaikan ibadah haji. Begitupun kita tahu pentingnya bakti terhadap orang tua, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi praktekkan. Kita jadi anak yang birrul walidain, bakti terhadap orang tua. Ilmu tentang bagaimana kemasyarakatan, bersosialisasi, itu semuanya diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Dan ketika kita umatnya bisa mengamalkan ilmunya Nabi Muhammad, bisa dipastikan kita memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak terasa kita sudah di hari ke-12 di bulan Sya'ban, yang insya Allah menurut informasi malam Jumat itu nisfu Sya'ban. Kita berdoa semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan malam-malam yang istimewa, di antaranya malam nisfu Sya'ban, dan Allah panjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban itu maknanya adalah dari segi lugah bahasa terpisah. Karena memang bulan Sya'ban itu diapit antara Rajab dan Ramadan. Sehingga kata Nabi, banyak umatku akan lupa di bulan tersebut. Kalau bulan Rajab, jamaah rahimakumullah, kita sudah biasa, sudah paham bagaimana ya peristiwa Isra Mi'raj. Dan di bulan Rajab juga itu banyak umat Nabi Muhammad senantiasa mengisi amalia-amalia soleh di bulan Rajab. Banyak berzikir, banyak berdoa, dan amal-amal soleh yang lainnya. Apalagi bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Maka orang banyak berharap bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga lupa nih di tengah-tengah bulan bagaimana Sya'ban ini diapit daripada Rajab dan Ramadan. Padahal tidak kalah penting juga di situ ada amalia-amalia soleh yang mesti kita jaga. Apa di antara keistimewaan bulan Sya'ban? Di antaranya adalah ada malam nisfu Sya'ban. Bahkan dari mulai awal Sya'ban semestinya kita sudah meningkatkan amal-amal kebaikan. Sering kita dengar dari para alim ulama, seorang ulama Syekh Abu Bakar Al-Balkhi beliau menyampaikan bahwa bagaimana bulan Rajab adalah bulan kita menanam, bulan Sya'ban yang menyiram, bulan Ramadannya panen. Bagaimana kita ingin berharap dapat panen kalau kita di bulan Rajabnya nggak nanam? Bagaimana akan subur itu tanaman kalau Sya'bannya nggak nyiram? Maka Rajab, Sya'ban, Ramadan ini 3 bulan yang istimewa, sehingga tidak boleh dilalaikan, kata Nabi Muhammad. Inna Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, adapun bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadhan syahri ummati, adapun bulan Ramadan adalah bulan umatku.
Inna Rajab syahrullah, bulan Rajab bulannya Allah. Sehingga jamaah rahimakumullah, di bulan Rajab bagaimana kita banyak saum, banyak zikir, karena berharap di bulan tersebut kita mendapatkan rahmat dari Allah. Wa Sya'ban syahri, di bulan Sya'ban ini adalah bulanku. Kenapa disebut bulan Sya'ban adalah bulanku? Karena ada asbabun nuzul, perintah bagaimana umat Nabi Muhammad untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat turunnya di bulan ini. Kata ulama pada waktu malam nisfu Sya'ban. Makanya bulan itu adalah syahri, bulanku, kata Nabi Muhammad. Jadi bulan ini bulannya Nabi Muhammad, karena ada perintah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah telah meridhoi Nabi Muhammad. Solawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad, maka para malaikat selalu mendoakan supaya baginda Nabi Muhammad selalu mendapatkan curahan rahmah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima, salawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah hadirin. Kalau perintah berarti wajib. Ya, bahwa umat Nabi Muhammad wajib bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bukti bahwa umat Nabi Muhammad wajib sholawat? Kita lihat bagaimana di saat kita sholat wajib baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu wajib. Ketika khutbah, maka seorang khatib, rukun daripada khutbah itu adalah baca sholawat. Ketika berdoa seorang hamba umat Nabi Muhammad supaya doanya diangkat ke langit, dalam satu riwayat, yang namanya langit itu ada pintunya, yang pintu langit itu dijaga malaikat Allah. Maka seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibuka itu pintu langit kecuali umat Nabi Muhammad bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersolawat, maka doanya itu langsung diangkat ke langit dan dibukakan oleh malaikat Allah, sehingga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti syarat kalau doa kita pengen sampai, kudu solawat kepada Nabi Muhammad. Termasuk dalam halaqatul dzikir, halaqatul ta'lim seperti ini, majelis taklim seperti ini, kalau majelisnya pengen dapat barokah dari Allah, pengen senantiasa dapat curahan rahmah dari Allah, tidak ada cara biar majelisnya diridhoi oleh Allah, maka di majelis itu bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sebagai tanda terima kasih karena kita telah tahu ilmu-ilmu dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang menyebabkan Sya'ban ini adalah bulanku. Karena memang umat Nabi Muhammad di bulan ini dianjurkan banyak-banyak salawat kepada beliau. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ada suatu hikayat salihin, cerita orang baik. Dulu ada seorang pemuda, jamaah rahimakumullah, yang mana seorang pemuda ini begitu cintanya kepada Nabi Muhammad. Karena menjadi syarat, kalau kita hidupnya pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pengen diamankan oleh Allah, keluarganya pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita dipelihara oleh Allah, barokah umurnya, barokah kesehatannya, barokah semua apa yang kita punya di muka bumi ini.
maka tidak ada kunci kecuali rumusnya mencintai kekasih Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad, sayangi Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, kalau kita ngikuti Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad, ingin berharap nanti di surga tetangganya Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Maka hadirin, kalau kita ingin dapat husnul khatimah, di antaranya banyak-banyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen aman nanti di alam barzah, di tempat yang sunyi, yang gelap, yang tidak ada saudara yang menemani kecuali amal kita, yang mana di tempat itu menunggu saatnya hari kiamat, yang di tempat itu jamaah rahimakumullah ada dua malaikat munkar dan nakir, di tempat itu ada ular sujaul aqra, di tempat itu adalah tempat yang sepi, yang gelap. Maka tidak ada cara kalau kita ingin diamankan di alam barzah, cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi aman, begitupun berada di barisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dikenali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digandeng tangan kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi kita Muhammad sallam, maka syaratnya adalah cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang pemuda tadi begitu rindunya, begitu cintanya. Beliau setiap tahun dari hasil kerjanya, hasil keringatnya, dia kumpulkan itu rupiah demi rupiah, berharap nanti di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin bagaimana menyambutnya, beliau bagaimana ya membuktikan rasa cintanya kepada kekasihnya di malam tanggal 12 Rabiul Awal di setiap tahunnya. Beliau ingin bersedekah, berbagi dengan tetangga, dengan saudara, terutama fakir miskin, para duafa. Diundangnya di rumah beliau, dengan hasil menabungnya dalam satu tahun itu, memuliakan bulan yang istimewa karena kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, penerang dunia dan akhirat, menjadi asbab bagaimana manusia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan nanti dari kesulitan-kesulitan, bermacam-macam kesulitan. Yang memberikan kemudahan itu adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Berharap seorang pemuda tadi dapat kemudahan sehingga pemuda tadi dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dengan amal yang semampunya tadi. Di bulan Rabiul Awal, anak muda tadi buka tabungannya. Lalu ketika sudah dihitung, lalu dia pesan makanan, jemaah rahimakumullah. Lalu pada malam 12 Rabiul Awal dia kumpulkan tetangga-tetangganya makan bersama, mengadakan silaturahim, lalu zikir di dalamnya, ada Al-Quran dibaca, ada salawat Nabi dikumandangkan, ada berdoa bersama, mengungkapkan rasa cintanya, kerinduannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini anak muda setiap tahun beliau lakukan, hadirin. Sudah selesai beliau melakukan daripada ya acara tasyakur bin nikmah di bulan Rabiul Awal. Beliau kumpulkan lagi, berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan lagi ya Allah umurku, mudahkan rezekiku ya Allah hingga bertemu dengan bulan Rabiul Awal kembali ya Allah. Saya ingin bersedekah, mengundang tetangga-tetangga. Saya ingin bersolawat bersama-sama, berzikir bersama-sama, berdoa bersama-sama ya Allah. Tiap tahun beliau lakukan semampunya, mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, pemuda ini, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, belum rumah tangga, ternyata dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pemuda tadi, jamaah rahimakumullah, meninggal dunia dengan modal cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah dimakamkan di alam barzah,
Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umatnya yang ketika banyak salawat kepada beliau. Bukankah ada suatu riwayat setiap umatnya membaca salawat, ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan salawat umatnya ini di hadapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Nabi tidak kenal kepada kita? Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, atas izin Allah, seorang pemuda tadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diimpikan oleh sahabat yang solehnya. Ini pemuda tadi dengan nyamannya di alam barzah, tidak ada kerisauan, tidak ada kegalauan, tidak ada kebingungan dia di alam barzah. Dalam mimpinya orang soleh, dia berdialog dengan anak muda tadi, wahai anak muda, bagaimana keadaanmu di alam barzah? Maka kata anak muda tadi, sudah beberapa hari ini aku tidak didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Aku diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam suatu riwayat, ketika seorang meninggal dunia, dihantarkan oleh keluarganya, oleh tetangganya, dia pulang 7 langkah, datang dua malaikat Munkar dan Nakir. Maka diimpikan oleh tetangga yang saleh tadi, kenapa engkau saat ini dalam kondisi nyaman? Aku pun tidak tahu. Dalam mimpinya itu berdialog dengan orang soleh. Sampai saat ini aku belum ditanya. Bahkan yang istimewa lagi, dari kejauhan ada cahaya yang mendekati aku. Ketika terus ditatap oleh seorang pemuda tadi dengan senyuman. Karena dalam suatu riwayat ketika orang soleh tadi meninggal dunia, kuburan yang sempit itu akan meluas seperti pandangan mata memandang, yang tidak ada itu batasnya. Begitu luasnya pandangan mata kita bagi orang yang mendapatkan kebaikan di alam barzah, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Diharumkan kuburannya, diluaskan, ditemani oleh amal solehnya. Maka cahaya itu datang, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Lalu ditanya oleh seorang soleh tadi, seorang pemuda tadi, mana anta, siapa engkau? Maka cahaya itu menjawab, aku adalah orang yang kau rindukan, yang kau setiap tahun kau kumpulkan uang demi membaca sholawat kepadaku, mengungkapkan rasa cinta kerinduannya kepadaku. Akulah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diimpikan oleh orang soleh tadi, maka mimpinya orang soleh tentunya tidak sembarang mimpi hadirin. Adalah orang-orang yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira bagi orang yang senantiasa mencintai Nabi Muhammad, maka dia akan diamankan di saat sakaratul maut, di saat di alam barzah, sampai di padang mahsyar tidak ada mengalami kesulitan karena dapat syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan kita, mohon maaf, dibatasi sekian ratus gitu ya. Kalau memang kita ada waktu silakan, ya. Tidak pakai bilangan berapa ribu, silakan. Sambil duduk kita sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Menurut penelitian hadirin, ketika kita berzikir, kita rasakan kalau kita berzikir, badan kita ini hangat hadirin. Badan kita ini hangat kalau kita berzikir kepada Allah. Karena seakan-akan ya semua apa yang ada dalam organ tubuh kita merasakan begitu nyamannya, ya akan aktif semuanya, energi positifnya dia senantiasa rasakan. Sehingga ketika orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat, perbedaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba tadi mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka hamba tadi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang hamba tadi dia hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ibarat seorang itu adalah laksana jasad yang tidak ada ruh, tidak berlaku di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin di sisi Allah, seorang yang hidup di sisi Allah, artinya orang yang selalu yang mendapatkan nilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi duduk,
berdiri, berbaring, terus kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah, beliau itu diberikan keistimewaan oleh Allah, tidur fisiknya tapi hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah hatinya lupa sedetik pun kepada Allah. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita jamaah rahimakumullah, manusia biasa yang tempatnya khilaf, tempatnya dosa, maka bagaimana supaya tidurnya dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad kasih tahu pengetahuannya, ilmunya kepada kita umatnya. Bagaimana supaya tidurnya bernilai ibadah? Awali dengan mengambil air wudu, baca ayat-ayat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut, lalu tidurnya dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, karena ada ikut sertaan dalam hatinya. Innamal a'malu binniyat. Ya Allah, aku niat supaya tidurku bernilai ibadah, dan aku nanti di saat bangun di tengah malam, aku ingin menghidupkan ibadah di hadapanmu ya Allah. Maka tidurnya umat Nabi Muhammad yang demikian ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa manfaatnya solawat? Kita akan diberikan ketenangan dalam hidup. Kalau pengen cari damai, pengen cari adem, itu diantaranya obatnya solawat. Kalau kita ada kegelisahan, ada kegalauan, coba kita baca solawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bayangkan seakan-akan kita bersolawat di hadapan baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga nggak mungkin Nabi mengabaikan kita, kecuali Nabi akan memberikan syafaat dunia dan syafaat akhirat. Itulah makna ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa, dengan solawat kepada Muhammad, baligh maqasidana, sampaikan hajat kami ya Allah, maksud kami ya Allah. Kita pengen dapat ketenangan, maka dengan solawat Allah akan berikan ketenangan kepada kita. Bahkan urusan dunia akhirat, coba kita bantu dengan solawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Anak kita pengen jadi anak yang cerdas, banyakin baca solawat. Urusan kita di dunia supaya dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala, kaitkan kita, hati kita terus terpaut dengan banyak solawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ada suatu keterangan, kalau zuriat kita, anak keturunan kita pengen jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang terpelihara, anak-anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sepeninggalan kita, zuriat kita, anak keturunan kita, cucu, cicit, terus seterusnya, generasi berikut kita. Maka kalau kita orang tuanya semasa hidupnya terus banyakin mahabbah kepada Nabi Muhammad dengan wasilah banyak salawat kepada beliau, maka zuriat kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara keistimewaan di bulan Sya'ban. Maka bulan ini adalah bulan Nabi Muhammad SAW. Lalu amalan apa lagi yang kita hidupkan di bulan Sya'ban? Kita berharap yang rahimakumullah nanti masuk di malam nisfu Sya'ban. Bagaimana ketika amal kita jamaah rahimakumullah, menurut keterangan itu pergantian buku. Jadi dalam satu tahun itu amal kita ya diangkat ke langit. Maka pergantian catatan amal yang baru buat kita. Dalam satu keterangan hadirin, yang namanya Lauhil Mahfuz itu adalah makhluk. Lauhul Mahfuz itu adalah makhluk. Maka bisa jadi walaupun dalam kitab Arba'in Nawawi yang namanya jodoh, pati, rezeki, bala, kematian sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu adalah makhluk. Siapa yang bisa merubah ketetapan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kita yang mau merubah nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan cara apa hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya memanfaatkan malam nisfu Sya'ban, yang pada malam itu Allah akan tetapkan nasib kita, ciri kita dalam satu tahun ke depan.
Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para alim ulama baik dalam negeri ataupun luar negeri. Saya punya sahabat, beliau bercerita kepada saya dulu waktu kami belajar di Madinah, di Mekah, itu di malam nisfu Sya'ban sama mursyid guru-guru kita, asatidz kita menghadapkan daripada malam nisfu Sya'ban tersebut. Yang dibaca juga sama seperti di tanah air kita ini. Malam nisfu Sya'ban yang pertama kita baca surah Yasin, minta kepada Allah supaya diberikan umur yang barokah. Lalu baca Yasin lagi yang kedua, kita minta kepada Allah supaya memperoleh kesehatan yang barokah plus rezeki yang barokah. Karena kesehatan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, setelah baca surah Yasin di malam nisfu Sya'ban, keterangannya adalah kita minta supaya ketika kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala membuka lembaran yang baru, Allah akan menetapkan nasib seorang hamba tadi di malam yang mustajab. Dalam satu keterangan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah turunkan banyak rahmat buat umat Nabi Muhammad, kecuali dua orang yang tidak dapat rahmat ini. Siapakah mereka? Orang yang asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah. Lalu yang kedua adalah orang yang selalu bermusuhan, tidak mau menghubungkan tali silaturahim, mau minta maaf atau memberi maaf. Itu orang yang tidak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu ada. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di malam nisfu Sya'ban tadi selesai baca surah Yasin, kita minta tawil umuruna fi ta'atillah, ya Allah, panjangkan umurku dalam kebaikan. Maka kata ulama juga makna di sini adalah bagaimana kita senantiasa panjang di sini, hadir mohon maaf, ya rezekinya berkesinambungan, kesehatannya berkesinambungan. Ya, bagaimana kita punya sahabat-sahabat yang berkesinambungan, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat dapat itu yang namanya kebaikan dari sahabat-sahabat kita. Jadi jamaah rahimakumullah, makna daripada tawil umuruna fi taatillah, umur yang barokah, yang baik, ini adalah umur yang senantiasa membawa manfaat maslahat untuk diri kita, keluarga kita dan orang banyak. Jadi jamaah rahimakumullah, boleh kita minta panjang umur, boleh. Ya, silakan. Baik. Memang ada suatu riwayat amal kita ini itu pergantian malaikat. Pergantian malaikat itu ada waktu subuh dan asar. Sekali riwayatnya itu apabila seorang hamba di waktu subuh dia melakukan ibadah, maka malaikat itu begitu senang karena mengangkat amal soleh tadi, amal seorang hamba tadi dalam kondisi dia baik. Itu yang kita harapkan. Ada suatu riwayat yang lain bahwa yang namanya amal kita itu akan dilaporkan juga antara hari Senin dan Kamis. Ada keterangan seperti itu, sehingga Nabi melakukan ibadah saum. Karena Nabi sampaikan alangkah bahagianya di saat amalku ya diangkat, dilaporkan dalam kondisi ya sedang saum. Nah, maka jamaah rahimakumullah, mengenai tentang nisfu Sya'ban ini adalah bagaimana tadi keterangannya, dalam satu tahun itu Allah akan menentukan, ya akan menentukan nasib kita, bagaimana baik atau buruknya sesuai dengan apa yang dia minta di malam nisfu Sya'ban. Jadi keterangannya dalam satu tahun itu akan dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin jamaah rahimakumullah, ya amalia kita dalam satu tahun itu ada banyak kebaikannya,
Tentunya kita berharap supaya amal itu menjadikan asbab kita mendapatkan ridho dari Allah. Tapi ketika ya mungkin ada amal, ya pastilah yang namanya manusia, banyak kesalahan, banyak dosa. Maka di saat dilaporkan amal kita oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, sembari disertai di malam nisfu Sya'ban, di situ kita ya ada permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap bagaimana umur yang barokah, kesehatan yang barokah, husnul khatimah. Maka permohonan seorang hamba tadi di malam nisfu Sya'ban itu ketika diangkat, berharap mudah-mudahan, ikan Allah maha bijaksananya Allah, alaihissallah bi ahkamil hakimin, Allah maha bijaksana. Maka bisa jadi jamaah rahimakumullah, dengan amalan kita yang 1 tahun mungkin banyak kekurangan itu, dengan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kalau banyak dosanya diampuni dosanya oleh Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya keterangannya di malam itu Allah curahkan rahmat, kasih sayangnya, kecuali 2 orang tadi yang tidak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterangannya seperti itu, bahwa di malam nisfu Sya'ban dalam 1 tahun, ya dalam 1 tahun itu semuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya itu kan pemahaman-pemahaman dalam hadis. Dan kita harus yakini, ya kita harus yakini bahwa di setiap subuh dan asar pergantian malaikat amal kita dilaporkan, itu kita harus yakini keterangan itu. Begitupun di hari Senin dan hari Kamis, ya itu juga hadis, kita harus yakini seperti itu. Adapun keterangan itu Sya'ban juga kita harus yakini bahwa dalam 1 tahun amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi nanti di malam nisfu Sya'ban, memang keterangannya nisfu Sya'ban, kita berdoa kepada Allah, jangan sampai tidak berdoa. Dalam suatu riwayat itu ada 5 malam yang mustajab. Bapak mungkin sudah pernah dengar dari para alim ulama, guru-guru kita. Setiap malam Jumat, setiap malam 1 awal Rajab, setiap malam nisfu Sya'ban, setiap malam Idul Fitri ketika takbiran, setiap malam Idul Adha ketika takbiran. Itu malam-malam mustajab, jangan pernah kita lewatkan kecuali kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkhusus adalah di malam nisfu Sya'ban yang istimewa itu. Kita minta yang pertama supaya barokah umurnya, yang kedua bagaimana supaya sehat badannya, dimurahkan rezeki yang halal yang barokah dalam 1 tahun yang akan datang. Begitupun kita minta supaya husnul khotimah, karena kita tidak tahu 1 tahun ke depan sampaikah kita umurnya ke bulan Sya'ban. Maka kalau kita sudah minta umur yang barokah, kesehatan yang barokah, rezeki yang barokah, husnul khotimah, permohonan ini akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan dikabul oleh Allah. Karena memang jamaah rahimakumullah, itu adalah saatul ijabah malam nisfu Sya'ban itu. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan kita berdoa di malam nisfu Sya'ban, ini kan urusan dunia akhirat. Umur yang barokah adalah urusan dunia akhirat. Kesehatan yang barokah dunia akhirat, apalagi husnul khotimah. Ini kesuksesan seorang hamba ketika dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, ada suatu keterangan kaitannya tentang umur. Apakah bisa umur seorang hamba dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini banyak riwayat hadirin. Di zaman Nabi Musa pernah terjadi, di zaman Nabi Ibrahim pernah terjadi, di zaman Nabi Daud alaihissalam pernah terjadi. Suatu ketika hadirin, Nabi Daud alaihissalam itu mengadakan taklim seperti ini. Ketika taklim jamaah rahimakumullah, setiap nabi dan rasul itu punya kasyaf, punya mata batin. Dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang pemuda yang ikut taklim itu dia umurnya cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diamlah Nabi Daud alaihissalam cuma hanya memantau. Maka seorang pemuda tadi, inilah hikmahnya kita datang di majelis ilmu, majelis yang Allah akan datangkan ketenangan hidup, ketenangan jiwa, Allah curahkan rahmat, Allah ya ampuni segala dosa dari hamba-hamba orang yang datang di majelis ilmu. Dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada asbab hidayah di dalamnya, asbab pertolongan syafaat di dalamnya.
Maka Nabi Daud menceritakan tentang bagaimana tadi pentingnya kita bisa menyeimbangkan antara duniawi dan ukhrawi. Jangan pernah kita disibukkan dengan dunia semata, yang melelahkan kita sampai kita tidak ada bagian sedikit pun nanti di akhirat karena sibuknya dengan dunia, sampai dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Padahal ya dalam satu riwayat, barang siapa orang Islam ngaku muslim, dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda tadi dapat hidayah dari Allah, dapat taufik dari Allah. Maka pemuda tadi pulang. Kebetulan orang mampu anak muda tadi. Dia pikir, jamaah rahimakumullah, iya, yang namanya kita hidup gak ada yang tahu ya. Saat ini kita bisa kumpul dengan keluarga, jangan-jangan besok gak ada, lusa nggak ada, atau mungkin minggu depan. Maka anak muda ini betul-betul memikirkan nanti ketika dia meninggalkan dunia ini, apakah dapat ridho Allah atau sebaliknya dia dapat murka Allah. Maka pemuda tadi dia nggak nyaman tidur, hadirin. Dia terbayang punya kesalahan sama bibinya. Maka anak muda tadi dia hubungkan tadi silaturahim sembari mengasih sedekah, sedekah hadiah kepada saudaranya, kepada bibinya. Maka datanglah itu anak muda, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu minta maaf anak muda tadi kepada bibinya, bi, barangkali saya punya salah sama bibi. Yang jelas saya punya salah sama bibi, tolong ridho, minta ridhonya, maafkan saya bi. Ya. Lalu setelah bibinya memberi maaf kepada anak muda tadi, lalu anak muda tadi juga memberikan sedikit hadiah, sedikit sedekah kepada bibinya. Dia pulang anak muda, jamaah rahimakumullah. Ternyata anak muda tadi ada kepuasan dalam batinnya. Ini tanda orang dapat ridha Allah, hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam hati kita ini ada tenang jiwa. Kalau kita sholat jamaah rahimakumullah bisa rasakan kita adem jiwa kita. Lagi baca Quran kita adem jiwanya, lagi taklim seperti ini adem jiwanya. Itu tanda Allah ridha kepada kita. Tapi kalau ada kegelisahan di luar, kita bisa bayangkan jamaah rahimakumullah, ketika kita berbuat maksiat, tidak akan nyaman jiwa kita karena tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ini Nabi Daud melihati anak muda tadi, dilihatinya itu berjalannya waktu 1 pekan masih hidup. Ya, 2 minggu masih hidup. 3 minggu dijumpainya masih hidup. Maka Nabi Daud penasaran hati. Ketemu anak muda tadi, mohon maaf, saya pengen tahu apa yang kau lakukan wahai anak muda. Yang aku lakukan adalah silaturahim. Ke bibi saya minta maaf, dan bibi saya telah memberi maaf, dan saya memberikan sedikit hadiah sedekah kepada bibi saya. Maka kata Nabi Daud, beruntung kau, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril tentunya menghabarkan kepadaku bahwa engkau sesungguhnya ketika taklim itu dihabarkan oleh Allah usiamu 3 hari. Ternyata malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kabar kepadaku, dari 3 hari itu engkau panjangkan umurnya oleh Allah, dipanjangkan selama 30 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Makanya dalam suatu keterangan, la tagirul qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Makanya di malam nisfu Sya'ban lah yang bisa merubahkan keadaan kita. Yang tahun lalu mungkin ada hal-hal yang tidak baik, di tahun yang akan datang dengan kita berdoa yang benar-benar khusyuk akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang lain nggak bisa ya? Di malam yang lain bisa, cuman keistimewaannya bobotnya beda dengan nisfu Sya'ban. Ya, beda. Termasuk besoknya asalnya malam ke-16-nya gitu ya. Enggak juga, karena memang keterangannya nisfu Sya'ban-nya kata Nabi. Nisfu Sya'ban-nya itu yang benar-benar mustajab. Tadi Pak Ustaz mengatakan akan diampuni dosa-dosa. Ya. Itu dosa-dosa yang kecil atau termasuk dosa yang besar juga? Ya. Selama tidak menyekutukan Allah. Karena hadisnya seperti itu. Kalau memang jamaah rahimakumullah dosa saling menyekutukan Allah, seandainya dia mohon maaf ya, kategori dosa besar itu kan diantaranya minum khamar, dosa besar, ya, terus lagi juga zina, itu dosa besar, membunuh. Nah, selama dia di malam nisfu Sya'ban, dia taubat dengan taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan oleh ulama, yang pertama memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah.
Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab. Artinya di situ jemaah rahimakumullah, Allah akan berbalik yang tadinya benci menjadi sayang. Ketika apa? Yastaghfirun, mohon ampun kepada Allah. Jadi ketika di malam nisfu Sya'ban mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan dosa selain syirik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas taubatnya dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Jangan mumpung malam nisfu Sya'ban taubat nangis gitu kan. Besoknya kita jadi lagi berbuat maksiat. Ini tidak disukai oleh Allah. Allah alam bisawab. Hadirin sudah masuk waktu Isya. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kehidupan saya. Mungkin ini adalah malam tawakufnya. Mohon maaf barangkali dalam taklim saya dalam 1 tahun ada kata-kata yang kasar, yang tidak sopan, yang kurang enak didengar. Yang salah adalah kehidupan saya. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.